Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin gregetan, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Saleha untuk episode nanti malam, di mana di episode nanti malam kita akan melihat bagaimana Saleha yang akan dijemput oleh pihak kepolisian dengan tuduhan penganiayaan terhadap Reza. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Gania yang telah memprovokasi Reza ya kawan-kawan untuk melakukan sesuatu yang membuat Saleha dalam masalah besar. Ya, saat itu ketika Gania membisikkan rencana itu, Reza terlihat menolak ya kawan-kawan, karena Reza tahu bahwa itu akan sangat sakit. Namun dengan ditakut-takuti jika Reza tidak melakukan itu semua, Reza bisa saja diusir dari rumah itu. Reza yang polos akhirnya menyetujui rencana itu demi untuk mengusir Saleha dari rumah Pak Rahmat. Ya, meskipun itu akan sangat sakit bagi Reza, namun karena memang Reza sudah terhasut oleh bujukan dari Gania, Reza yang notabene masih sangat kecil itu akhirnya menuruti keinginan dari Gania. Di malam harinya, Reza lagi-lagi ingin tidur bersama dengan Saleha dan juga Nando ya kawan-kawan. Bahkan saat itu Saleha memperlakukan Reza dengan sangat baik, meskipun Reza memperlakukan Saleha dengan buruk. Sehingga pada saat Reza tidur dan Nando pulang, Nando bertanya kepada Saleha, mengapa anak itu tidur di sini lagi? Saleha mengatakan jika Reza hanya ingin tidur bersama dengan ayahnya. Nando sedikit tidak terima dan mengatakan, bukankah kamu tahu bahwa Reza itu bukan anakku dan aku bukan ayahnya? Saleha pun memegang tangan Nando. Saleha mengatakan kepada Nando bahwa apapun itu, Saleha percaya kepada Nando. Namun kondisinya saat ini, Reza sedang menganggap Nando sebagai ayahnya, sehingga Saleha benar-benar memikirkan perasaan Reza ya kawan-kawan. Karena sangat menyakitkan ketika seorang anak ditolak oleh orang tuanya. Meskipun Saleha juga tahu bahwa masih ada yang janggal dalam hal ini, karena memang belum terbukti Nando adalah ayah biologis dari Reza. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana di keesokan harinya Reza akhirnya menjalankan rencananya bersama dengan Gania ya kawan-kawan. Saat itu ketika Saleha sedang berdiri di samping tangga, tiba-tiba Reza turun dari tangga dan terjatuh ya kawan-kawan. Reza pun menangis sangat keras sekali karena kakinya sakit, dan bahkan mungkin Reza mengalami patah tulang kaki ya kawan-kawan akibat terjatuh dari tangga tersebut. Saleha pun panik dan langsung menolong Reza. Namun saat itu Gania memvideokan momen itu ya kawan-kawan, melihat bagaimana Reza yang marah kepada Saleha dan mengatakan bahwa Saleha adalah ibu tiri yang kejam yang sudah menyakiti Reza. Video itu pun dikirimkan kepada Dita dan Dita memperlihatkan video itu kepada Nadia, sehingga hal ini membuat Nadia semakin marah dan akhirnya melaporkan Saleha ke polisi. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin. Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha. Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Sementara itu di sisi lain, Reza akhirnya langsung dibawa ke rumah sakit ya kawan-kawan, karena
memang luka yang dialami oleh Reza itu benar-benar cukup parah. Reza akhirnya dibawa ke IGD karena mengalami patah tulang kaki ya kawan-kawan. Saat itu Saleha, Sukma, dan juga Heni benar-benar sangat khawatir dengan kondisi Reza. Namun mereka jadi berpikir, mengapa Reza bisa melakukan hal-hal seperti itu? Ini pasti ada seseorang yang memang sudah menghasut Reza dan membuat Reza melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Ya, saat itu hanya satu yang ada di pikiran Sukma, yaitu Gania ya kawan-kawan, dimana Sukma memang sudah tahu bahwa datangnya Nadia ke Jakarta itu karena dibawa oleh Ramdhani, dan semua itu pasti karena ulah dari Dita. Ya, namun pada saat mereka sedang berada di rumah sakit, tiba-tiba ada seorang polisi yang datang ke rumah sakit ya kawan-kawan, dan mengatakan bahwa mereka akan menjemput Saleha dan Saleha harus ikut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Ya, saat itu Saleha pun bertanya mengapa dirinya harus ikut dengan Pak Polisi ke kantor polisi. Polisi itu pun mengatakan jika dirinya mendapatkan laporan bahwa Saleha telah melakukan tindakan penganiayaan terhadap anak yang bernama Reza, sehingga membuat anak itu pun harus dilarikan ke IGD. Hal itu membuat Saleha, Sukma, dan juga Heni benar-benar sangat terkejut dengan semua ini. Ini semua bukanlah sebuah kebetulan ya kawan-kawan. Jadi mereka sangat yakin bahwa ada seseorang yang memang sudah merencanakan ini semua. Wah, makin gregetan nih penonton, pasti makin marah ya kawan-kawan jika Saleha akhirnya ditahan karena semua ini. Ya, namun untuk para penonton diharapkan tenang dulu ya kawan-kawan, karena Mimin sangat yakin Nando tidak akan tinggal diam melihat istrinya di penjara karena sesuatu yang tidak Saleha lakukan. Nando pasti akan mengeluarkan Saleha sebelum 24 jam ya kawan-kawan. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana peran besar Nando untuk benar-benar membuktikan bahwa dirinya benar-benar mencintai Saleha dan tidak mau membiarkan Saleha hidup menderita. Nah, makin seru kan? Makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Saleha yang akan tayang setiap hari pukul 18.10 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.